Perkenalkan, nama saya Arli Esterina Simamora, Prodi Komunikasi Universitas Cyber Asia dari KM 101. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Massa dengan dosen pengampu Ibu Ayu Lestari, Eshum MIKOM. Video ini membahas tentang bagaimana perjalanan kampanye Pilpres 2024 yang ditayangkan di beberapa televisi yang saya tonton 5 hari berturut-turut. Yang pertama, saya melihat tayangan Kompas TV itu selama 3 menit dan berjudul Survei Litbang Kompas soal ketertarikan publik ikut kampanye politik Capres-Cawapres 2024. Pemilu 2024 mulai memasuki masa kampanye. Litbang Kompas mensurvei bahwa ada 43,3% responden menjawab tertarik pada pemilu 2024. Lalu selebihnya sebesar 43,3% menjawab sangat tertarik dan 21,2% menjawab biasa saja dan ada 28,3% menjawab tidak tertarik dan sebanyak 0,4% menjawab tidak tahu. Nah, dengan survei ini sangat membantu kita untuk tahu berapa persen tingkat ketertarikan masyarakat pada Pilpres 2024 menjelang. Acara TV yang kedua saya melihat di TV One New, ini berdurasi selama 15 menit dengan judul Sepekan Kampanye Satu Putaran Semakin Terang. Kampanye calon presiden dan juga calon wakil presiden 2024 sudah berlangsung 1 pekan. Ketiga pasangan kandidat pun sudah siap dan penuh percaya diri akan memenangkan Pilpres 2024 hanya dengan 1 putaran. Tetapi menurut respon dan opini saya adalah, menurut saya setelah menonton acara ini, dari beberapa survei yang dilakukan beberapa bulan terakhir mengenai Pilpres 1 putaran, saya setuju dengan survei yang menunjukkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran, masih unggul dibandingkan pasangan lainnya. Sehingga pasangan ini lebih berpotensi memenangkan 1 putaran, apalagi ada faktor Bapak Jokowi atau yang disebut dengan efek. Lalu di televisi ketiga itu ada di Kompas TV, ini berdurasi selama 3 menit dan ini memiliki tema masyarakat mulai khawatir dengan strategi kampanye politik di 2024. Masyarakat semakin merasakan beragamnya strategi dalam politik menuju Pilpres 2024 mendatang. Salah satunya adalah strategi emosional yang ada dalam kampanye politik. Strategi ini dapat menyebarkan berita palsu atau menyesatkan. Nah, beberapa sarana yang dapat dimanfaatkan untuk kampanye politik seperti media tradisional ataupun media sosial, tentunya media-media ini dapat menyebarluaskan berita yang bersifat negatif maupun positif. Nah, respon dan opini saya mengenai kekhawatiran masyarakat ini adalah, kekhawatiran ini adalah salah satu cara yang sangat positif karena ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia sudah mulai krisis dan juga sangat peduli dengan kampanye politik Indonesia. Dan hal ini sangat diperlukan supaya terjadi demokrasi yang damai dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang emosional. Lalu untuk tayangan TV yang keempat, ini ada di Metro TV, berdurasi 4 menit dan bertema format baru debat Capres-Cawapres 2024. Komisi Pemilihan Umum atau yang sering disebut KPU telah mengubah format debat calon presiden juga wakil presiden pemilihan presiden berbeda dengan pemilihan presiden sebelumnya. Debat yang dilakukan di tahun 2019, pada saat itu terdapat 1 kali debat terpisah khusus antar cawapres, artinya debat antar cawapres tanpa ada pendampingan di atas panggung. Nah, respon dan opini saya adalah, menurut saya debat Pilpres kali ini sangat menarik dibandingkan dari tahun sebelumnya. Karena kita bisa menilai kapasitas masing-masing dari cawapres ini dalam mengatasi soal atau persoalan-persoalan yang akan mereka hadapi ke depannya ketika nanti mereka sudah memimpin Indonesia. Nah, lalu pada TV yang kelima atau yang terakhir, saya lihat di Kompas TV, ini berdurasi di 4 menit dan ini bertema dinamika politik semakin ketat dan menantang. Dinamika politik semakin ketat dan menantang ini banyak sekali
menimbulkan isu-isu politik yang muncul menjelang Pilpres 2024 seperti contohnya isu ekonomi, isu politik dan juga isu keamanan. Menurut saya, menurut respon dan opini saya, berdasarkan pemikiran saya melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh calon presiden dan juga calon wakil presiden dalam politik yang semakin ketat dan menantang ini. Yakni yang pertama menjaga kedamaian dan yang pertama menjaga kedamaian dan sopan santun dalam berkampanye. Lalu yang kedua bisa membangun persatuan dan kesatuan. Dan kesimpulan dari video saya ini adalah media massa memiliki peran penting dalam pemilihan presiden atau pilpres karena menjadi sumber informasi utama bagi pemilih. Media menyebarkan berita, analisis, dan wawasan tentang kandidat dan isu-isu terkini, mempengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap calon presiden serta agenda politik yang disampaikan. Peran media massa dapat mempengaruhi opini publik dan hasil dari pemilihan presiden itu sendiri. Dan menurut saya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh media, terutama ketika memberitakan berita terkait kampanye politik Pilpres 2024. Kejelasan dan objektivitas media harus menyajikan informasi yang jelas dan objektif tanpa memihak salah satu kandidat. Kelengkapan informasi, media massa harus menyajikan informasi yang lengkap. Tidak hanya informasi positif, tetapi juga informasi negatif. Nah, media massa dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif bagi Pilpres 2024. Sekian dari saya, terima kasih. Salam komunikasi.